Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kita hari ini udah meninggalkan Tokyo menuju ke Gunung Fuji. Tapi sebelum ke Fuji kita mau belanja dulu di Up Garage. Abis itu kalau jadi kita mau main go-kart. Nah, Up Garage ini tuh ibarat kayak S Hardware gitu lah ya. Tapi isinya parts mobil semua. Kita belum pernah sih ke sana. Penasaran banget apa aja barang yang bisa kita beli. Dan kalau ada barang yang cocok langsung kita beli, kita bawa pulang ke Jakarta. Nah, ini kita udah mau sampai. Sekarang lagi di jalan tol Jepang, kurang lebih sama kayak jalan tol Jakarta. Bedanya di sini mobilnya keren-keren, mobil yang jarang kita lihat di Jakarta. Kita langsung aja ke Up Garage. Oke, kita udah sampai di Up Garage Wheels. Ini salah satu Up Garage paling gede. Up Garage di Jepang tuh ada banyak sebenarnya. Kita lihat ya. Kita cobain experience belanja parts mobil di Giant. Ini kayak apa ya, supermarket gitu. Supermarket tapi aftermarket parts semua. Jadi kebanyakan di sini itu used parts yang dijual. Jadi ini yang udah nggak dipakai sama orang kita bisa jual, dan di sini kalau kita butuh kita bisa beli. Sampai ada parts-parts interior juga ada. Nah, sahabat naruhnya. Kita muter-muter aja yuk. Ada apa aja di sini? Oke, di sini tempatnya rem-rem. Ada mulai endless, ada Brembo, dan ini second. Ada menarik nih. Wih, remnya Supra baru. Di Indonesia yang jual mobilnya masih dikit banget. Di sini jual partsnya udah kayak kampakan kayak gini. Keren-keren. Ada rem Type R di sini. Nah, ada lampu 86 nih. Mana-mana? Valenti. 13.900 berarti berapa ya? 1,5 juta lah. 1,5 juta. Ambil nggak sih? 1,5 juta ya? Sikat ya? Sikat. Ngetin, kita ambil ntar. Cuma barang-barangnya unik banget di sini guys. Wih, lampu R34 ER. Lampu ER. Lampu ER. Ada lampu sennya. Ternyata mahal juga ya? Lampu Lamborghini. Hah? Lampu Lamborghini. Lampu Lamborghini. Enggak, Z33. Sama, Lamborghini pakai. Oh iya? Iya. Sama persis. Sama persis, dia sharing part. Lampu Miata. Kita beliin buat Daigo Saito. Iya, lampu Daigo. Miata udah hilang. Udah pecah. Nih lampu SX. Berapa? Lihat deh. 160.000 aja. Ya 500.000 lah ini lampu SX yang Zenki. Lampu R34, tapi nggak ada ini ya? Dalamnya doang. Buat nggak ada cover ya? Lucu banget nih buat simulator. Kecil. 28. Kecil banget. Setir. 33 lah at least. Ini kekecilan. Jadi kayak kita kalau punya barang second tuh bisa taruh sini jual juga kali ya? bisa pastinya. Nah di Indonesia belum ada tuh. Ini kayaknya baru tapi ya. Ini baru nih. Bosket-bosketan. Bosket. Guys, ada car seat dong. Car seat di sini gratis. Ada yang sabel ini. Ini Recaro nih. Car seat Recaro. Kalau bisa gue bawa pulang deh ini. Buat langit main simulator. Wah, rel. Buat Sylvia gimana cara nyarinya? Nah, untungnya kalau rel ini kita bisa beli nih. Dan kita bisa pakai karena sama-sama setir kanan kan. Nih, S13 sama S15 beda ya? Murah banget. Ini juga udah jelek banget. Di custom gini dijual bisa. Kita lihat jok ya guys. Wah, ini lihat nih, ada Sportster. Harganya 15 juta. Secondnya masih mahal sih. Bagus banget tapi. Coba ini berapa nih? SPG nih? SPG 7 juta. Ya sama lah kurang lebih kayak di Indonesia. Udah babak belur semua, udah dilakban-lakbanin. Sumpah, ini kita kayak belanja di supermarket, tapi isi-isinya parts aftermarket. Nih lihat nih, banyak banget coilover di sini. Nih, coilover 86 nih. Oh iya. Murah banget anjir. Mau beli? Tapi bawanya ribet. Ya.
Mas nih ada nih, murah-murah nih, shift knob. Asik, Nismo. udah banyak banget beli kita. Apa nih? Gantungan kunci kon. Nih guys, ada yang lucu-lucu nih. Tutup pentil. Tapi dadu. Ada bentuk-bentuk yang lain juga. Di Jepang barang-barang aneh-aneh banget deh pokoknya. Ternyata kita menemukan yang lebih bagus, jadi kita tukar aja. Kita ganti nih. Telat mas, mereka nonton pasti gue udah beli. Oke, gue ini aja nih. Ini buat dihajar-hajar soalnya. Kayaknya nggak akan lama juga umurnya. Kalau yang ini udah pecah, kita ganti yang standar lagi. GR, pengen juga sih GR. Ntar kita lihat ntar ya. Ini oli bukan oli bekas kan? Gue juga pikir gitu. Lu ada oli. Ini shift knob bukan sih? Nah, ini shift knob lucu nih. Ada. Populer banget ini di drifting Jepang. Bener. Rem tangan gitu-gitu ada nggak sih ya? Beli apa ya? Gagang pintu dong dijual. Jual motor. Ternyata di atas jualannya motor guys. Oh enggak, masih gede Zik, kesana Zik. Kita lihat lagi. Iya ini isinya parts motor semua sini guys. Helm. Masa helm bekas? Beliin buat Ezra apa? Helm perang. Helm VOC ya? Ternyata velg-velg di atas. Gue bingung, barang yang paling berat malah ditaruh paling atas. Kan jadi kerjaan. Wah ada bumper juga. Wah beli bumper sih. Wah. Velg tapi yang dijual velg standar semua di sini. Nah nyari velg standar kayak Silvia. Wah, uras. Ini bumper 86 yang baru ya. Lihat. Nih. Ada bumper GTR R34 yang kayak nggak fix spec sih tapi guys. Tapi boleh lah harganya ya. 3 juta. Tapi mesti ngecat lagi ribet deh. Sekarang udah keren. Wah, ini lucu banget ditaruh-taruh di bawah. Wah ini Silvia S14 nih. Nih, kayak punya Mas dulu. RX7. RS7 tuh bumpernya udah kelihatan banget ya. Iya, soalnya dia ngelampu gitu. Kalau SS kan di sininya dia terpisah ya. Ini keren. Lanjut. Wing kayaknya bisa kita bawa nih kalau wing nih. Coba ada wing R34 ya. Ini variatif banget barang-barangnya sini asli. Ini udah ada white body-nya, lucu banget. 14. Udah ada white body-nya dan udah populer nabrak. banget ya. Ini namanya S14 buka. Ini nih, JZX. oh JZX nih, mirip. Ini ada Rocket Bunny nih. Mau beli ya mas? Cuma sebelah doang lagi. 86 ya? 86. Harganya nggak ada, berarti gratis nih. Udah hancur. Asli di sini karena barangnya terlalu banyak ya. Kan barang-barang second dari berbagai brand. Kita nyarinya tuh juga jadi susah gitu. Ada yang dari Mazda, Nissan, Dan Toyota. kebanyakan bahasa Jepang lagi. Iya. Harusnya dipisahin ya mana yang buat Nissan gitu, biar nyari gampang. Misalnya semua. Cuma gue pengen sih lihat velg. Siapa tahu ada velg standarnya S13. Itu Ya, kita cari itu bisa dijadiin 3-piece, keren banget. Di sini lengkap ya. Tadi lantai 1 itu parts mobil, lantai 2 motor. Di situ ada lagi tuh up garage buat sepeda. Semua industri sangat Maju ya? mendukung ya. Barang-barang second ada supermarketnya sendiri. Barang-barang baru ada juga. Hobi apapun di sini kayaknya bisa maju gitu. Kita bayarnya pakai dompet Nismo. Pamer dulu. Anjing nggak ada packagingnya. Lampunya diplastikin doang guys, nggak ada harganya aja. Tuh gue.
feelsnya berasa kayak supermarket beneran. Jadi awal kita masuk tuh emang beneran tadi kita ngomong kayak belanja supermarket tapi pasar supermarket. Nah ini plastiknya plastik supermarket. Arigatou gozaimasu. Sekarang kita ke luar bagian velg. Ada jualan velg, adaptor, baut gitu. Asik banget. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke satu gedung lagi nih. Dan ini isinya velg-velg dan baut-baut, pokoknya berhubungan sama velg. Ada yang lagi diganti juga velg di sini. Kita naik ke sini. Ini bener-bener ban dan velg. Ada banyak banget, ada Workseeker, ada gua nggak tahu nih velg VIP, velg. Wah ini velgnya 350Z atau 370Z nih. Ada work. Nah ini buat AE86 nih. Kayaknya kita belum punya oleh-oleh buat AE86, apa kita beliin velg aja ya? Wah ini jarang banget sih velg kayak gini nih. Ini apa ya? Tapi bautnya 5. Nih. Biasanya velg-velg Twitter kayak gini bautnya 4. Harganya 13 juta, 15 juta. Oh mahal juga sih sebenarnya. Kayaknya kalau untuk velg tetap mahal di sini. Satu gedung 4 velg ada yang ditumpuk. Nah kalau velg kan udah biasa ya. Ini ada hal yang nggak biasa di sini, yaitu adaptor yang udah ready. Ini adaptornya udah berbagai jenis PCD, ada berbagai ukuran-ukurannya juga, udah ready, tinggal pasang. Jadi kalau kalian beli velg di sini nggak pas gitu fitmentnya, langsung bisa pakai adaptor di sini, langsung pasang. Nggak perlu ada baut-baut juga. Ya. Asik banget ya pakai. Sampai centering ada ya? Oh iya, lengkap. Apa kita beli ya? Ini bengkel bubut nggak laku nih di sini nih. Ada spacer, ada gambar-gambar mobilnya kayak gini, lucu banget. Jadi ini buat mobil apa dibolongin lagi kali ya? Bagaimana? Oh, maybe. Kan. Mau lihat mobil second? Oke, kita up garage-nya udah selesai. Kita diajak Mas Lukman sekarang ke seberang. Seberang tuh ada tempat jualan mobil second. Kita lihat ya, harga mobil di Jepang tuh berapa. Karena kalau kalian lihat itu gedungnya 4 lantai, isinya jualan mobil semua. Udah kayak di Mangga 2. Ini nggak ada harganya nih pasti nih. Yaris. Yaris bakpao. Ada S15 dijual. S15 yang Varieta. Lihat, Alphard Stance. Buka pintunya gimana coba? Weh, nerobos lampu merah. Anjir, keren. Oke, akhirnya kita sampai di Silvia S15 Varieta. Ini kayaknya dijual deh. Kondisinya udah jelek banget tapi ya. Kacanya udah amburadul, bagasinya jadi gede. Kayak wheelbase-nya juga jadi lebih panjang deh. Bagasinya panjang banget asli. Ini kalau bisa beli kirim ke Indonesia enak banget nih, pasti harganya murah. Guys, ini di Jakarta aja masih jarang. Di sini udah ada yang second nih, LC 500. Nah, selain Silvia di sini ada JDM lain yang dijual juga, yaitu Fairlady Z32 deh, kalau nggak salah. Kalau ini kan mobil-mobil yang lumayan unik, itu mobil-mobil second yang lumayan baru. Cuman males jalan ke sana, jadi kita langsung aja balik, terus itu main go-kart ya. Tadi kita habis belanja barang banyak banget di Up Garage, beli lampu sama beli sarung tangan, dan gue juga beli jaket karena dingin di Jepang. Dan mumpung di Yokohama, kita mampir ke tempatnya Max Orido. Dan di sebelah gue ini udah ada GR86 milik Maya Orido, warna biru. Cantik banget deh ini GR86 milik Maya Orido. Oke, di depannya ada S15 yang lagi parkir. Dan yang menarik adalah di depannya lagi karena ada GR86 warna merah yang ini milik Max Orido. Dia atapnya ini, roofnya itu warna hitam, jadi banyak sentuhan hitamnya di mobil ini. Dan gue suka banget velgnya nih, Advan GT. Kita jarang banget temuin di velg-velg lain. Sekarang kita masuk aja ke workshopnya yang biasanya cuma bisa lihat di sosial media, tapi kita bisa masuk untuk melihat ada apa aja di dalam sana. Keren banget pastinya. Dari luar sih kelihatan biasa aja, tapi pas kita udah masuk nih, voila.
keren banget ini tempat ya. Dan lantainya kayu, tapi buat majang mobil, ada lift, ada motor, ada macam-macam, keren banget. Kita keliling aja nih, ada apa aja di sini. Oke, yang pertama, mobil yang pertama pengen gue bahas adalah Supra MK4. Ini warna merah dengan body kit Max Orido. Ini body kit Supra paling top ya, dari mulai bumper depan dan splitter-splitter kanarnya, white bodinya, depan belakang, dan ini bener-bener karbon kap mesinnya. Tengah-tengahnya ada lubang, atapnya pun karbon kalau kita bisa lihat sana. Ini mobilnya Max Orido yang legend banget sih menurut gue. Dan sebelah sini ada MK5 Supra warna putih. Kalau ini sih cuma banyak aksesoris yang dipasang aja, nggak terlalu heboh kayak si MK4-nya. Cuma keren, velgnya sama kayak GR86 yang di depan. Mungkin suatu saat gue pengen ganti nih di S15 gue pakai Advance GT yang udah terbaru yang kayak gini. Ada banyak motor-motor yang kayaknya emang buat storing aja motor-motornya. Max Orido, ada Kawasaki, ada Harley. Di sana kayaknya ada mesin Porsche ya. Soalnya setahu gue Max Orido punya Porsche klasik. Biasanya di otak-atik di sini nih, di lift yang ini. Kenapa ya? Gue suka banget lift ketemu sama lantai kayu. Lantai kayu itu bikin keren banget. Ini tempat dibuka buat umum. Jadi semua bisa datang dan bisa beli merchandise. Dari mulai sarung tangan, ada beberapa parts-parts juga yang dijual di sini, dan banyak banget merchandise lainnya kayak jam dan lain-lain yang dijual di sini. Jadi kalau kalian datang ke Jepang, kalian bisa datang ke sini. Kalian bisa beli merchandise-nya, kalian bisa ngeliat mobil-mobilnya, dan kalian bisa main simulator di atas. Kita lihat aja ya. Oke, jadi ini bagian atasnya. Keren banget, di bagian sini ada helm-helmnya Max Orido, dan ada diecast-nya dia, ada mini figurnya Max Orido. Keren banget. Terus kalau kita lihat ke sini, ada sofa-sofa kayak di bagian bawah. Emang kayaknya Max Orido suka banget sofa-sofa yang modelan kayak gini ya. Mirip sofanya Nakaisan. Nah, di sini nih yang ada yang menariknya simulator, dan ini simulatornya ada motion ya. Simulator di sini itu semuanya by appointment, jadi kita datang ke sini harus appointment dulu untuk bisa mainin simulatornya. Jadi kita nggak bisa main karena kebetulan juga lagi ada yang booking, bentar lagi dia akan masuk main. Menarik banget sih, ini tempat desainnya, vibes-nya asik banget. US-an ya, kayak Miami gitu. Luar sini ada teras nih, kita keluar aja. Wah, ini adalah terasnya yang asik banget juga. Vibes-nya di sini ada tenda, ada pohon-pohon palem, dan kita bisa lihat ada lampu Max Orido di atas sana, dan di atas ini kita bisa ngelihat semua mobil-mobil yang lagi ada di bawah. Gua berharap GD bisa buat yang kayak gini suatu saat nanti. Berhubung jamnya udah makin sore, kayaknya saatnya kita berangkat lagi menuju ke tempat main go-kart. Main go-kartnya itu go-kart drifting. Seru banget. Langsung aja. Oke, kita udah sampai ke Big Bang Go-Kart. Jadi di gedung ini ada dart, ada baseball, dan ada go-kart drifting. Kalau kalian lihat ke sana, go-kartnya malah mirip sama mobil Le Mans. Dan udah siap. Udah beli tiket? Udah. Gak perlu pakai helm ya? Nggak perlu pakai helm. Langsung barbar di sini. Barbar. Oke, kita barbar. Ini jadi go-kartnya, kita masuk aja. Jadi awalnya gue kira elektrik, tapi ternyata ini bukan elektrik, ini ada bensinnya di belakang. Dan yang bikin licin ternyata adalah lantainya. Angle-nya lumayan gede ya. Penasaran sih, kita langsung coba aja. Ayo, sikat. Kita tandem bertiga ya. Oke. Mas depan. Mas depan. Taruh lintir. Kan 1, 2, 3. Ya. Let's go. Oke, tadi kita udah nyobain. Ini experience yang nggak pernah kita dapetin Aneh ya rasanya. Go-kart bisa ngedrift, benar-benar ngedrift loh. Karena surface-nya licin, go-kartnya juga didesain untuk drifting, jadi asik banget. Nah, sekarang kita tandem aja. Iko duluan ya depan. Berdua aja, Mas Lukman cupu soalnya. Oke, siap. Kita sikat. Yang menang
Dapat apa? Yang menang traktir, yang kalah spare part. Oke. Siap. Oke? Seru banget kita driftingnya pakai go-kart pertama kali. Jadi tadi gue nanya-nanya, mereka itu katanya pakai powder buat bikin licin. Nah, powdernya apa lagi? Kalau bukan bedak kayaknya nggak mungkin deh, pasti bedak. Jadi suatu saat nanti gue pengen bikin tempat drifting go-kart di Indonesia kayak gini. Go-kart biasa doang, sebenarnya cuma dibuat body sama angle-nya digedein. Bannya pun ban go-kart biasa, cuma dikasih powder doang di surface yang udah di epoxy kayak gini. Dan itu jadi bisa drifting enak banget. Tandem sama Iko enak banget, tapi kayaknya seri. Jadi bakal kita ulang tandemnya di saat kita drifting di YZ Circuit bareng Kyokoi dan bareng Atsushi Taniguchi. Oh, nggak sabar. Ini latihan dulu, driftingnya nanti. Dan menurut gue cukup untuk video kali ini. Kita udah jauh banget perjalanan dari mulai belanja di Up Garage, terus mampir ke tempatnya Max Rido, dan kita main go-kart di sini. Gue rasa videonya cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.